Terima kasih selalu mensupport kami, selalu memberikan dukungan-dukungan buat kami, dan ini tentu amat sangat memberikan sukacita yang besar di dalam kehidupan kami. Kita akan buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 11 sampai 35. Lukas 24 11 sampai 35. Sharon tolong baca. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dalam muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asli Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Haleluya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan kebenaran firman Allah. Hari ini kita belajar tentang penampakan Yesus yang berikutnya, ya Bapak Ibu. Kita lihat Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang sedang berjalan menuju Emmaus. Emmaus adalah tempat pemandian air panas. Bapak Ibu, murid-murid Yesus mendengar kabar tentang Yesus. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus mati, Yesus dianiaya, disalibkan, dikuburkan. Dan mereka sudah mendengar bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada perempuan-perempuan dan juga kepada Petrus.
Dan Bapak Ibu Saudara, dua murid ini, Kleopas dan temannya, mereka sedang dalam perjalanan menuju Emmaus, tempat pemandian air panas. Tempat pemandian air panas. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mereka rindu untuk merasakan kehangatan lewat firman Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan itu baik sekali buat mereka. Mereka adalah orang-orang yang begitu membutuhkan, kebenaran firman Tuhan untuk menghangatkan hidup mereka yang sedang kosong karena harapan mereka bahwa Yesus itu seharusnya adalah dia yang ditunggu-tunggu untuk bisa mengeluarkan Israel daripada keadaan kesusahan mereka. Amsal 4 ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Jadi firman Allah akan menjadi kehidupan bagi siapa yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Firman Tuhan adalah obat. Obat satu-satunya tanpa efek samping bagi kesembuhanmu. Tuliskan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah obat satu-satunya tanpa efek samping bagi kesembuhan. Kleopas ini bersama istrinya diperkirakan ya oleh para ahli, dia sedang berangkat ke kota bernama Emmaus, kota pemandian air panas, bersama istrinya. Saudara, dan mereka betul-betul mengharapkan pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka. Bukan cuma untuk kehidupan mereka suami istri, tetapi juga pemulihan atas Israel. Dan di dalam perjalanan mereka, mereka tidak tahu bahwa orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Yesus. Tetapi ketika mereka sudah mengetahui itu adalah Yesus, baru mereka menyadari, oh ya pantas ya, tadi kok waktu dia ngobrol, hati kita itu begitu menyala-nyala. Roh kita itu begitu menyala-nyala. Kita penuh dengan sukacita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, perjalanan bersama Yesus, tolong dituliskan. Perjalanan bersama Yesus adalah perjalanan yang penuh sukacita. Amin. Kalau Anda hidup perjalanan kekristenanmu tidak ada sukacita, saya khawatir Anda tidak sedang berjalan bersama Yesus. Jika perjalananmu adalah perjalanan bersama Yesus, maka perjalananmu akan menjadi perjalanan yang penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 3 ayat 8. Sharon tolong baca. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah ini biasa berjalan-jalan dengan Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Biasa Tuhan Allah berjalan-jalan pada hari yang sejuk bersama-sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tetapi sayangnya, Adam dan Hawa berbuat dosa. Dan ketika Tuhan Allah datang ke Taman Eden, kedengaranlah langkah kaki Tuhan Allah di taman oleh Adam dan Hawa. Mereka takut dan mereka bersembunyi. Kenapa? Mereka berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjalananmu bersama Yesus sekalipun, tetapi engkau ada di dalam keadaan dosa, engkau tidak akan mengalami sukacita. Engkau tidak akan mengalami damai sejahtera. Kenapa? Dosa tidak akan menghasilkan damai sejahtera dan sukacita. Tolong dituliskan. Dosa tidak akan menghasilkan damai dan sukacita.
maka itu Yesus harus datang. Yesus harus mati. Untuk supaya damai dan sukacita yang dicuri oleh iblis bisa kembali muncul, bisa kembali ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Allah tidak lagi berjalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Di Taman Eden, ada Adam dan Hawa. Di jalan ke Emmaus ada Kleopas dan istrinya. Saudara perhatikan. Di Taman Eden ada Adam dan Hawa. Di jalan ke Emmaus ada Kleopas dan istrinya. Dan Tuhan Allah tidak lagi berjalan bersama Adam dan Hawa di Taman Eden karena dosa. Namun ketika Yesus sudah mengangkut dosa manusia melalui tubuhnya, darahnya tercurah, dia mati, dan hari ketiga dia bangkit. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Allah bisa berjalan bersama-sama dengan Kleopas dan istrinya. Menyenangkan sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Ini akibat dari salib yang sangat-sangat sengsara yang Yesus pikul. Nah, jadi perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus adalah perjalanan pemulihan. Perjalanan pemulihan. Di mana Tuhan kembali berjalan bersama-sama murid-muridnya. 3 hari 3 malam. Yesus seolah-olah diam. Yesus tidak ada kabar berita. Yesus tidak menunjukkan diri. Yesus tidak menampakkan diri. Yesus tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus kembali menampakkan diri. Yesus kembali berjalan bersama murid-muridnya. Luar biasa, Bapak Ibu. Kejadian Lukas 24 ayat 14 sampai 15. Ketika mereka sedang memperbincangkan apa yang telah terjadi, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu perhatikan, Yesus muncul. Ketika kita sedang memperbincangkan tentang Yesus yang mati menebus dosa-dosa kita di kayu salib Golgota, maka dia pasti hadir di dalam pembicaraan pertemuan saudara-saudara. Matius 18 ayat 20. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Allah hadir ketika kita memperbincangkan tentang Tuhan Yesus. Sebab itu rajin-rajinlah berbicara, memperbincangkan Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus pokok pembicaraan utama kita. Amin, tuliskan. Jadikan Tuhan Yesus pokok pembicaraan utama kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ayat 29. Lukas 24:29, mereka mendesak Yesus untuk mampir. Bapak Ibu, saya berharap ketika Anda merasakan bahwa Tuhan itu sedang hadir, Bapak Ibu sedang mau lewat, desak dia untuk mampir di rumahmu. Desak dia untuk mampir di rumahmu. Lukas 24:29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia. Untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus rindu untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Jadikan hatimu sebagai rumah buat Yesus untuk dia tinggal bersama-sama dengan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merenungkan dan mempercakapkan firman Tuhan akan membuat Anda mengalami atau mendapatkan pewahyuan baru. Merenungkan dan menghafal, mempercakapkan firman Allah akan membuat Tuhan memberikan pewahyuan baru buat kita.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 16 tolong saya baca, masih di Lukas 24. Ada yang menghalangi mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata Ada mereka. sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bapak Ibu, perhatikan. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk tidak bisa mengenali Yesus. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tuhan Yesus sendiri, sebetulnya Bapak Ibu Saudara, pada saat itu, Tuhan Yesus sendiri yang menghalangi mata mereka untuk mereka melihat. Tuhan Yesus pengen ada dua hal, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Yang pertama, Tuhan Yesus mau lebih baik untuk mereka sendiri yang melihat Tuhan. Melalui firman Allah. Jadi saat kita mendengar firman Allah, kita akan melihat itu Tuhan yang berbicara atau bukan. Bapak Ibu, di ujung akhir zaman ini, kita akan banyak mendengar orang-orang yang menyampaikan firman. Ya, mereka mengutip ayat-ayat Alkitab. Tadi kami sempat jumpa dengan anak-anak Tuhan, dan kami ngobrol banyak, Bapak Ibu. Kami ngobrol banyak bagaimana ada anak Tuhan yang ikut dalam sebuah grup Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, hati-hati Bapak Ibu ya. Saya minta kalau Anda ikut di dalam kelompok itu, keluar dari kelompok itu. Nah, Bapak ini dia pengusaha. Bapak ini ikut di grup itu 1 tahun kurang lebih. Dan dia ditawarkan untuk naik kelas. Tetapi sampai pada pelajaran bulan ke-8, pada bulan ke-8, kelas yang dia ikutin, Bapak Ibu, di situ dia disampaikan bahwa Yesus itu sudah datang. Ya, bagaimana? Terus kemudian ditanya sama Bapak ini, bagaimana kamu bisa katakan, apa buktinya, dalilnya mana? Terus kemudian mereka bilang, Yesus kan bilang, ketika engkau melihat kilat memancar dari timur ke barat, maka itulah. Bapak Ibu dan Bapak ini cukup kuat di dalam firman. Dia cukup kuat di dalam firman Tuhan. Tadi aja kami ke kantornya, Bapak Ibu. Di kantornya ada Alkitab sementara terbuka. Dengan catatan di tengah-tengah Alkitab itu. Dia betul-betul sambil dia buka usaha, dia membaca Alkitab. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati sekali lagi dengan gereja Maha Kuasa. Hati-hati dengan aliran yang menamakan diri gereja Maha Kuasa. Mereka berkata bahwa Yesus sudah datang. Nah Bapak Ibu yang dikasih, jadi Yesus tuh mau supaya murid-murid Yesus ini boleh melihat Tuhan itu bukan secara langsung lagi, tapi melihat Tuhan lewat firman-Nya. Melihat Tuhan lewat firman-Nya. Bapak Ibu, yang kedua, supaya semua orang percaya punya kesempatan yang sama untuk mempercayai apa yang tertulis dalam firman Allah. Jadi bukan hanya khusus 12 murid Yesus atau 120 murid Yesus yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem saat Yesus sudah naik ke surga, yang punya kesempatan untuk melihat Yesus secara langsung, secara fisik. Tetapi Tuhan mau kita bisa mengenali Yesus melalui firman Tuhan yang diberitakan. Melalui firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan mau kita bisa mengenali tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Mengenali firman Tuhan itu perlu ada iman. Mengenali Yesus melalui apa yang kita dengar, apa yang kita baca, perlu iman. Tanpa iman kita mustahil berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus sendiri akhirnya mendekati mereka dan bertanya. Ayat 25 sampai 26. 25 sampai 26. Masih di situ. Lalu ia berkata kepada mereka,
Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. yang telah dikatakan para nabi." Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bapak Ibu, kata bodoh di dalam kata Yunani aniostos. Kata bodoh ini, aniostos ini berarti not understanding, tidak mengerti, tidak punya pengertian. Tidak punya pengertian. Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang, "Hai kamu orang bodoh, orang yang tidak punya pengertian." Mereka hanya percaya Yesus yang mereka lihat dengan mata mereka. Tapi mereka belum percaya Yesus dari firman yang diberitakan oleh Yesus. Nah, Tuhan mau untuk kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengenal Yesus. Bukan melihat dia secara langsung, tetapi melihat dia melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, setiap 66 kitab di dalam Alkitab itu punya sosok Yesus di dalamnya. Kitab Kejadian ditonjolkan Yesus sebagai siapa di situ. Kitab Keluaran juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Imamat, Bilangan, Ulangan sampai Wahyu. Semua ada tokoh yang memberikan kepada kita pengertian bahwa dia menunjuk tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Bapak Ibu, stop. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Keren nggak Bapak Ibu? Luar biasa loh, luar biasa sekali. Jadi apa yang tertulis di dalam seluruh kitab suci diterangkan oleh Yesus kepada Kleopas dan istrinya. Menyenangkan sekali loh Bapak Ibu Saudara. Dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus disembunyikan melalui tokoh si A, si B, ya. Tuhan Yesus disembunyikan dalam bentuk gambaran. Setiap kali kita membicarakan Alkitab, sebetulnya kita sedang membicarakan tentang Yesus. Tuliskan. Setiap kali kita membicarakan Alkitab, sebetulnya kita sedang membicarakan tentang Yesus. Ayat 28 sampai 30. Ayat 28 mereka mendesak Yesus untuk mampir. Hari sudah menjelang malam, Yesus mampir dong, mampir dong. Bapak Ibu Saudara, dan Yesus pun mampir. Saat Tuhan Yesus duduk dan makan perjamuan suci dengan mereka, Yesus mengambil roti dan kemudian dia memecah-mecahkan. Sesuatu terjadi, ayat 31. 24-31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Bapak Ibu perhatikan. Apa yang membuka mata daripada murid-murid Yesus di rumah Kleopas? Ketika itu terbukalah mata mereka. Apa yang membuat mereka terbuka mata mereka? Yesus memecahkan roti. Perhatikan, perjamuan kudus harusnya menjadi Allah membuka mata kita melalui perjamuan kudus. Harusnya ketika kita makan, minum perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, mata kita terbuka untuk mengenal Allah lebih baik lagi. Ini loh tubuhnya yang kita makan. Tubuh yang terpecah-pecah. Kenapa? Untuk supaya sakit penyakit kita pun disembuhkan. Ini loh darah yang ada
minum anggur perjamuan kudus itu darah Yesus. Darah penebusan untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Makanya Bapak Ibu, seharusnya makan minum perjamuan kudus itu kita makan minum dengan khusyuk. Seharusnya makan minum perjamuan kudus, kita makan minum bahkan sambil meneteskan air mata. Bukan dengan santai, mengunyah, menelan, tanpa rasa. Kita akan mengenal Yesus saat perjamuan kudus. Dan ketika Tuhan Yesus lenyap dari situ, secara fisik Tuhan tidak terlihat. Secara fisik Tuhan tidak terlihat. Misi Yesus sudah selesai. Dia memecah-mecahkan roti. Tidak dituliskan bahwa minum cawan. Dia memecah-mecahkan roti. Dan mereka makan roti yang sudah dipecahkan Yesus. Mereka perjamuan kudus pada saat tiba di Emmaus. Yesus selesaikan misinya untuk Kleopas dan istrinya. Adakah suami istri di sini yang Tuhan punya misi khusus untuk menemani perjalananmu? Engkau yang mungkin sedang lelah dengan berbagai masalah kehidupanmu. Ekspektasimu tidak menjadi kenyataan. Yesus mau berjalan bersamamu. Ajak dia mampir. Ajak dia mampir ke rumahmu untuk memberikan damai sejahtera, sukacita, supaya rumah tanggamu penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan hal-hal yang indah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pemulihan sudah terjadi. Mereka yang tadinya penuh duka cita, Kleopas dan istrinya penuh duka cita, khawatir, mereka dipulihkan. Apa yang dipulihkan dari Taman Eden? Mata mereka dipulihkan, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka mengenal Yesus. Dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7, Kejadian 3 ayat 6 sampai 7, maka terbukalah mata mereka. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu membuka mata mereka untuk melihat ketelanjangan mereka. Bukan untuk melihat pengorbanan Yesus, tetapi melihat ketelanjangan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dosa membuat kita selalu melihat kekurangan-kekurangan kita. Dosa selalu menuduh kita. Dosa membuat kita merasa malu. Dosa membuat kita bersembunyi dan tidak mau muncul di dalam ibadah. Tetapi perjamuan kudus adalah membuka mata kita, bukan untuk mengenali dosa, tetapi untuk mengenali Yesus Kristus. Makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu membuka mata Adam dan Hawa untuk melihat dosa mereka. Kamu telanjang, kamu berdosa, kamu pantas dihukum, kamu tidak layak. Itu hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, melihat dosa kita. Tetapi hukum kasih karunia, Yesus sudah mati dan bangkit. Dia berjalan bersama suami istri, Kleopas dan istrinya. Tuhan suka memulihkan rumah tangga, Bapak Ibu. Jadi perjamuan kudus membuka, tolong Bapak Ibu sudah tuliskan perbedaan antara makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan makan perjamuan kudus. Makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden membuka mata Adam dan Hawa untuk melihat betapa mereka berdosa, betapa mereka telanjang, betapa mereka pantas dihukum. Tetapi sekali lagi, ketika Yesus berjalan bersama dua orang menuju Emmaus, ketika mereka makan perjamuan kudus, mata mereka terbuka dan bisa mengenali Yesus. Yesus ini loh, Yesus yang mati, Yesus yang tubuhnya terpecah-pecah, terkoyak-koyak di hari Jumat yang mengecewakan. Yesus ini loh yang darahnya tercurah, bercampur darah ketika seorang prajurit bernama Longinus
Menombakkan tombak itu di perut daripada Yesus, air dan darah keluar. Dan katanya Longinus ini, dia adalah orang yang prajurit Romawi yang memiliki masalah dalam penglihatan mata. Jadi ketika dia menikam, bukan menikam jantung Yesus, tetapi menikam perut Yesus. Bapak Ibu, karena dia tidak bisa melihat. Saat dia menikam perut Yesus dengan tombaknya, air dan darah memancar, termasuk kena ke matanya. Dan seketika itu juga sejarah gereja menuliskan bahwa Longinus yang matanya terkena percikan darah Yesus yang dia tikam dengan tombaknya, itu tiba-tiba matanya menjadi bersih dan dia bisa melihat dengan jelas. Maka itulah Longinus ini yang berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Bapak Ibu, perhatikan. Kena darah Yesus, mata kita akan menyebabkan kita mengenali bahwa sungguh dia adalah anak Allah. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah kita. Makanya sering-seringlah makan perjamuan kudus, Bapak Ibu. Makan perjamuan kudus akan membuat mata kita terbuka untuk mengenali siapa Yesus itu. Siapa roti itu? Siapa cawan itu? Apa yang ada di cawan yang kita minum? Jangan minum perjamuan kudus dengan biasa-biasa. Jangan makan roti perjamuan kudus dengan tanpa rasa. Longinus yang matanya bermasalah, ketika dia salah menikam, bukan menikam jantung Yesus, untuk segera Yesus mati. Tapi karena dia punya penglihatan yang bermasalah, dia tikam perut Yesus. Dan apa yang terjadi? Darah memancar dari perut Yesus, kena ke mata Longinus. Dan saat dikucek Longinus darah itu dari matanya langsung menjadi bersih. Dan melihat dengan jelas. Dia melihat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Dan dia berteriak. Dialah prajurit Romawi yang berteriak, sungguh dia adalah anak Allah. Haleluya. Haleluya. Seharusnya perjamuan kudus kalau kita ikutin dengan sungguh-sungguh akan membuat pengenalan kita akan Allah makin luar biasa. Amin. Dan kalau kita mengenal dia adalah anak Allah, kita makan perjamuan kudus, kita minum darah Yesus, Bapak Ibu, sakit penyakit kita disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Satu saat saya pengen untuk ngajak Bapak Ibu Saudara. Saya mau bikin acara, kita mau makan perjamuan kudus secara online. Dan Bapak Ibu mulai mempersiapkan. Ada kok dijual anggur perjamuan kudus dan juga roti, ya. Kalaupun tidak ada, pakai sirup nggak apa-apa. Pakai sirup nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Dan pakai roti, apa saja biskuit yang ada di rumah saudara. Saya rindu minggu depan kita acarakan, kita mau adakan perjamuan kudus secara online. Kenapa? Perjamuan kudus ini dahsyat. Selama ini saya belum pernah mendengar di perjamuan kudus pendeta mengkhotbahkan bahwa memakan tubuh darah Yesus ini, Bapak Ibu Saudara, akan menyebabkan mata kita terbuka dan melihat sungguh dia ini adalah anak Allah. Longinus yang menombak perut Yesus, Bapak Ibu Saudara, matanya buram ketika kena percikan darah dari tubuh Tuhan, dari perut Tuhan yang terbuka oleh tombak. Apa yang terjadi? Mata Longinus seketika melihat dengan jelas. Sehingga dia orang yang berteriak di bawah salib Yesus. Sungguh dia adalah anak Allah. Ketika Kleopas dan istrinya makan minum perjamuan kudus. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia makan minum perjamuan kudus, matanya terbuka. Mereka mengenali. Oh, sesungguh dialah Yesus. Dia adalah Yesus. Dia adalah Yesus yang disalibkan, yang bangkit itu. Yang sudah bertemu dengan perempuan-perempuan dan juga Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus harusnya membuka mata kita untuk bisa lebih mengenali Yesus. Makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat akan membuat kita melihat ketelanjangan kita. Melihat dosa-dosa kita. Itu yang terjadi di Taman Eden. Allah tidak lagi berjalan bersama-sama Adam dan Hawa. Tetapi ketika Yesus sudah mati dan bangkit, dia kembali mulai berjalan-jalan dengan manusia. Kenapa? Dosa-dosanya, dosa-dosa kita sudah ditanggung di tubuh Tuhan.
Haleluya. Dan dia berkenan untuk kembali berjalan bersama kita. Luar biasa. Ajak dia masuk ke dalam rumahmu. Perjamuan kudus itu adalah tentang tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus itu membuka mata kita sehingga kita bisa melihat Yesus. Ayat 32 dan 33. Tolong Sharon baca. Lukas 24. Iya, jangan keluar dari situ. Lukas 24 ayat 32 33. Kata mereka, seorang kepada yang lain, seorang kepada yang lain, suami istri ini. bukankah hati kita Hai, berkobar-kobar bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan di kita jalan, di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada dan kita? ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu Bangunlah mereka, perhatikan. dan terus kembali ke Yerusalem. Bayangkan Bapak Ibu, mereka kan dari perjalanan Yerusalem ke Emmaus. Tahu nggak jarak Yerusalem ke Emmaus? Itu 7 mil. Kurang lebih 10,5 kilo. Hampir 11 kilo. Saudara perhatikan, mereka dalam keadaan lagi bingung dengan peristiwa yang terjadi dalam 3 hari dan 4 hari. Mereka lagi tidak bersemangat, Bapak Ibu Saudara. Mereka kecewa, mereka ada di dalam berbagai-bagai perasaan yang sangat mengganggu mereka. Bapak Ibu. Dan mereka berjalan 10,5 kilometer dari Yerusalem ke Emmaus. Dan saat perjamuan kudus selesai mereka, oh ternyata dia Yesus. Ya, dia yang berjalan bersama kita. Mereka kembali lagi ke Yerusalem 10,5 kilometer. Artinya mereka berjalan 21 kilometer. 21 kilometer mereka berjalan tidak berasa. Haleluya. Kalau Anda sudah mengalami pemulihan, perjamuan kudus memulihkan kehidupan dua orang ini, suami istri ini. Perjamuan kudus membuka mata mereka. Perjamuan kudus memberi mereka kekuatan ekstra untuk mereka mengadakan perjalanan kembali kurang lebih 11 km menuju ke Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Mau kuat berjalan di dalam kehidupan rohani saudara, sering-seringlah makan perjamuan kudus. Haleluya. Sering-seringlah ikut perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah kita. Mari bersukacita. Dua orang ke Emmaus ini, mereka penuh dengan sukacita ketika bertemu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah terima roti mereka balik lagi ke Yerusalem. Mereka jalan kaki. Pemulihan menghasilkan kekuatan bagi mereka. Pemulihan melalui perjamuan kudus menghasilkan kekuatan yang luar biasa untuk mereka melakukan perjalanan balik 11 km. Jalan kaki, nggak naik mobil, Bapak Ibu. Jadi perhatikan. Mereka di Yerusalem, mereka membicarakan tentang kisah-kisah yang telah terjadi dengan Yesus. Tuhan Yesus kembali hadir di tengah mereka. Setiap kali, saya ingatkan ulang, setiap kali kita ngomong Tuhan Yesus, itu akan menghadirkan dia. Ngomong tentang Yesus akan menghadirkan dia. Menjadikan Yesus topik pembicaraan di dalam keluarga kita akan menghadirkan Yesus di tengah keluarga kita. Dan di tengah keluarga kita dia akan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Irene, shalom, damai sejahtera, kasih karunia, damai sejahtera melimpahi engkau. In Jesus Christ. Haleluya. Kita makan sehat, kita aman, kita damai, kita makin sehat, kita makin damai, kita makin diberkati oleh Tuhan. Pemulihan Tuhan kembali bersama umat manusia, bahkan di dalam kehidupan kita. Melihat Tuhan Yesus di firman-Nya, di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, sebab itu fokus ketika Anda baca Alkitab. Ketika Anda baca Alkitab, Anda fokus mencari sosok Yesus tuh di apa yang Anda baca itu di mana gitu ya. Di mana Anda bisa temukan sosok Yesus melalui ayat-ayat yang kau baca.
temukan itu, maka matamu akan terbuka benar-benar dan engkau makin mengenali Yesus yang penuh kasih, Yesus yang tidak menghukum, Yesus yang tidak menghajar engkau, Yesus yang terus menunggumu, Yesus yang terus sabar terhadap engkau. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus melimpah di dalam kita sekalian. Sekalipun dunia makin gelap, sekalipun dunia makin gelap, tapi hidup kita makin sehat, makin terang, makin aman, makin damai, makin sejahtera, makin diberkati oleh Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami telah pelajari pada malam ini.